Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas selain malaikat Raqib dan Atid, inilah malaikat yang menyertai manusia. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Di dalam kitab Qatrul Ghais menyebutkan para malaikat berdasarkan keadaan, wujud, dan tugas-tugasnya. Termasuk diantaranya adalah 20 malaikat hafazah atau malaikat yang bertugas menyertai manusia. Siapa sajakah mereka? Dan apa saja tugas-tugas mereka? Pertama, malaikat hamalatul arsy ataupun malaikat pengemban arasy. Mereka adalah malaikat yang tertinggi tingkatannya dan paling awal diciptakan. Di dunia ada 4, dan pada hari kiamat ada 8. Wujud mereka seperti kambing gunung. Jarak antara kuku kaki dengan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun jika ditempuh burung yang cepat terbangnya. Arasy sendiri adalah permata hijau, sekaligus makhluk Allah paling agung. Setiap hari diliputi 1000 warna cahaya yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu melihatnya. Layaknya Ka'bah sebagai kiblatnya penduduk bumi, Arasy adalah kiblatnya para penduduk langit. Kedua, malaikat pengelilingi Arasy. Disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, di sekitar Arasy ada 70.000 baris malaikat. Barisan demi barisan bertawaf mengelilingi Arasy. Barisan yang satu berputar, barisan yang lainnya juga berputar. Ketika satu sama lain bertemu, yang satu bertahlil, yang lainnya bertakbir. Di belakang mereka masih ada 70.000 baris malaikat yang mengangkat tangan mereka di pundaknya ketika mendengar takbir dan tahlil. Mereka dengan keras mengucap tasbih. Di belakang mereka masih ada lagi 100.000 baris malaikat. Mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri mereka. Tidak ada satupun dari mereka kecuali bertasbih dengan tasbih yang berbeda satu sama lain. Jarak antara sayap mereka dengan sayap lainnya adalah perjalanan 800 tahun. Jarak antara 2 daun kuping dengan pundak mereka adalah 400 tahun perjalanan. Allah menghalangi malaikat yang ada di sekitar Arasy dengan 70 lapis penghalang dari cahaya, 70 penghalang dari kegelapan, 70 lapis penghalang dari sinar putih, 70 penghalang dari yakut merah, 70 penghalang dari zabarjud hijau, 70 penghalang dari salju, 70 penghalang dari air, dan 70 penghalang dari es, dan penghalang yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, malaikat rohaniyun. Ada yang berpendapat mereka berada di tanah putih seperti marmer. Lebarnya perjalanan 70 matahari dan 40 hari. Panjangnya tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki gemuruh tasbih
dan tahlil. Seandainya suara mereka dibuka, siapa penduduk bumi akan binasa karena saking menakutnya suara mereka. Penghujung mereka sampai pada malaikat pengemban Arasy. Keempat, malaikat Karubiyun. Mereka adalah para pemimpin para malaikat dan berada di sekitar Arasy. Kelima, malaikat Safarah. Mereka adalah malaikat penghubung antara Allah dengan para nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang saleh. Mereka bertugas menyampaikan risalah Allah melalui wahyu, ilham, atau mimpi yang baik, atau perantara Allah dengan makhluknya untuk menyampaikan jejak-jejak ciptaannya. Ulama menafsirkan malaikat Safarah ini terdiri dari 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, yang masing-masing tugasnya sudah maklum. Keenam, malaikat Hafazah. Muhammad Al-Khalili meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang jumlah malaikat yang menyertai manusia. Beliau menjawab, ada 20 malaikat. 1 malaikat berada di sebelah kananmu. Ia memimpin malaikat yang ada di sebelah kirimu. Jika engkau berbuat kebaikan, malaikat di sebelah kananmu itu mencatatnya 10. Jika engkau berbuat keburukan, maka malaikat sebelah kiri berkata kepada malaikat yang sebelah kanan, apakah aku tuliskan keburukannya? Dijawab oleh yang sebelah kanan, tangguhkanlah selama 7 jam, barangkali ia bertaubat. Namun jika tidak ia bertaubat, tuliskanlah. Semoga Allah menenangkan kita darinya. Malaikat sebelah kanan dikenal dengan malaikat Rakib, sedangkan yang di sebelah kiri dikenal dengan malaikat Atid. Nabi Muhammad SAW melanjutkan pembicaraannya. 2 malaikat lagi ada di hadapanmu dan di belakangmu. 1 malaikat yang menggenggam ubun-ubunmu. Ketika engkau tunduk kepada Allah, ia akan mengangkatmu. Ketika engkau sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan merendahkanmu. 2 malaikat berada pada kedua bibirmu. Keduanya tidak sungguh-sungguh menjagamu, kecuali saat engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 1 malaikat ada di mulutmu. Ia tidak membiarkan ular atau serangga masuk ke dalam mulutmu. 2 malaikatnya lagi berada pada mata, di mana nama keduanya bernama Syuai. Sehingga jumlah malaikat pada setiap manusia adalah 10. Yang berjaga siang 10, yang berjaga malam 10. Dengan demikian, sehari semalam jumlah seluruhnya menjadi 20 malaikat per setiap manusia. Ketujuh, malaikat katabah ataupun malaikat pencatat. Tugas mereka adalah menghapus perkara yang ada di Lauh Mahfuz sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga dikenal dengan malaikat kiraman katibin. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap,
ada yang memiliki 3 sayap. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 2 sayap. Ada yang memiliki 3 sayap, 3 sayap. Ada yang memiliki 4 sayap, 4 sayap. Ada pula yang ditambah sayapnya sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah. Sebagaimana diketahui, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Tidak diberikan nafsu dan syahwat. Tak berayah dan tak beribu. Tidak makan dan tidak minum. Tidak diberi jenis kelamin. Karenanya, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat pena pencari hikmah, semoga saja semakin mengenal para malaikat, keimanan kita kepada mereka semakin kuat dan lebih dekatnya kita kepada ketaatan, dan semakin jauhnya kita dari kemaksiatan. Di samping itu, kita semakin yakin dan menyadari bahwa setiap gerak-gerik kita ada yang mengawasinya dan ada yang mencatatnya. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.